wabarakatuh. Selamat pagi dengan Tani. Alhamdulillah bisa saya kembali di video kali ini. Alhamdulillah cuaca cukup cerah dan di sore hari kemarin sampai malam di sini turun hujan lur. Jadi langkah apa saja yang harus dilakukan, dan kali ini akan saya sampaikan tentang pemakaian nutrisi daun yang saya pakai 3 obat nutrisi di saat musim penghujan. Akan saya berikan suatu wawasan sama suatu pengalaman saya di video kali ini. Tapi sebelumnya bagaimana dulu kabarnya? Semoga kabarnya dulurku selalu sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Amin. Nah, kita lihat perkembangan bawang merah saya usia 36 hari setelah tanam. Kondisinya hari ini agak sedikit kurang fit lur, cuman tetap semangat karena juga tanaman juga mau mendekati masa generatif, mau panen. Kita harus lebih jeli atau lebih ekstra lur ya. Di hari ini teman saya datangnya sore lur, karena di pagi hari ini beliau masih buat papan winihan padi, sehingga nanti sore juga akan saya gabung buat matun atau menjabut suket, mencabut atas, karena di hari Rabu ataupun Kamis umur 40-an sudah saya pupuk terakhir ya di tanam kali ini. Nah, kita lihat perkembangan bawang merah saya usia 36 hari setelah tanam di pagi hari ini. Kita simak dulu. Nah, ini habis saya siram lur ya. Habis saya siram tanaman saya. Tanaman saya, nah seperti ini, yang atas sama yang bawah lur ya. Yang bawah. Nah, ini ada perkembangan usia 36 hari setelah tanam. Sedikit saya sampaikan bahwa pada kemarin sore sampai malam di sini turun hujan sangat deras sekali, sehingga kalau petani pemula, kalau saya menyampaikan apa yang harus dilakukan, apakah sudah harus dispray dulu lalu siram dulu atau dibiarkan. Nah, kalau saya pribadi itu tergantung dari kondisinya dulu. Saya pribadi mengingat kalau dilihat dari kondisinya itu seperti ini dulu. Kalau dari tanaman kita sudah tidak ada masalah dan tidak ada gejala di tanaman kita, saran saya tetap siram dulu, tetap siram, karena di 1 minggu atau 2 minggu kemarin lahan saya ini setiap sore 3 hari sekali turun hujan, tidak saya siram, saya spray. Cuman pertimbangan saya kalau ada tanah, kayak tanah yang nempel di sini, nah, kayak gini lur ya. Nah, kayak gini. Nah, itu saran saya itu wajib disiram, karena jamur-jamur yang melekat di tanah ini ataupun nempel di daun ini takutnya dia akan menjadi patogen dan timbul dari bercak-bercak ataupun daun ataupun penyakit-penyakit seperti jamur, sehingga kita harus siram sampai pangkal umbi. Nah, ini biar daunnya terbilas banyu bersih. Tidak usah masalah lur, tidak usah terlalu pagi-pagi, yang penting pagi ya kita siram, walaupun sampai matahari terbit ya tidak ada masalah. Sehingga di pagi hari ini saya juga melakukan siram, membilas biar patogen daun saya atau lahan saya tidak berkembang, mengingat cuaca hari ini cukup cerah, sehingga jamur-jamur yang ada di lahan itu bisa teratasi. Nah, kecuali kalau memang hari ini mendung di musim penghujan, kemarin malam turun hujan deras, sehingga pertimbangan kita tidak usah disiram, karena takutnya nanti kalau lahan kita semakin masem, perkembangan jamur juga akan lebih suka atau lebih cepat. Sehingga pertimbangan kita cuaca yang pertama, lalu tumbuhan kita tidak ada masalah. Saran saya tidak usah dispray, cukup dibilas, mengingat sekali lagi di daun-daun tanaman kita itu banyak pasir-pasir yang menempel, sehingga kita harus bersihkan. Nah, itu saran saya. Nah, di video kali ini kan akan saya sampaikan 3 produk dari pemakaian saya
sedikit saya bercerita bahwa saya memakai 3 item dalam mengatasi di musim penghujan kemarin, dan saya menyampaikan Lur ya, hanya menyampaikan wawasan saya ataupun pengalaman saya dalam pemakaian nutrisi. Karena juga pemakaian nutrisi ini kalau kelebihan ataupun terlalu banyak, pupusnya daun juga akan berpengaruh. Nah, nanti kalau duluku tahu KCL untuk apa, fosfat untuk apa, nitrogen untuk apa, takutnya malah terlalu banyak, malah dampaknya juga cukup besar di tanaman. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya. Yang pertama MKP dulu ya. MKP ini mungkin dulu sudah tahu, ini adalah monokalium fosfat. Monokalium fosfat ini saya gunakan seketika awal tanam kemarin di musim hujan, di curah hujan yang sangat tinggi. Ini saya gunakan di usia 14 sampai 15 hari telah tanam. Nah, dengan takaran hanya 2 sendok dulu untuk mengimbangi, tujuannya untuk mengimbangi nitrogen yang ada di curah hujan yang turun ke daun, sehingga saya memakai MKP ini untuk mengimbangi fosfat dan kaliumnya dengan nitrogen yang turun dari hujan. Nah, menurut MKP-nya. Terus bagaimana kalau di musim kemarau ini, apakah MKP masih dipakai? Saran saya dulur, setelah kita tanam di musim penghujan, nah dengan pemakaian MKP yang rutinitasnya sangat tinggi, biasanya daun bawang merah kita itu tidak akan lebat. Saya yakin kalau duluku memakai MKP di awal-awal tanam, itu biasanya daunnya tidak akan lebat. Malah biasanya di calon umbi itu 2, 3, tapi langsung kaku Lur. Tapi kalau diimbangi dengan hujan, MKP ini masuk Lur, di bawah usia 20 di musim-musim hujan. Cuman kalau di musim kemarau kayak gini, kalau tidak ada hujan, kalau ini dipakai di usia 20, kemungkinan pupusnya daun akan sangat lambat. Nah, ini adalah pengalaman saya MKP yang saya sampaikan. Jadi MKP ini sudah saya gunakan di fase musim hujan kemarin, di fase-fase usia 14 sampai 15, interval 2 hari sekali, karena curah hujan di sini 1 hari sampai turun 2 kali. Nah, ini masih separuh Lur. Dan ini interval hujan yang turun kemarin sore ataupun kemarin lusa itu tidak ada masalah, karena daun saya yang di saat musim penghujan kemarin itu saya kasih MKP rutin Lur, 3 hari sekali, 2 hari sekali, plus fungisida difeconazole rekor 300 gram. Nah, cara saya di usia tanam kemarin di musim hujan. Lalu untuk mengatasi tanaman ini biar tidak terlalu dehidrasi ataupun tidak terlalu kaget, stres, karena di musim penghujan lahan juga basah, tidak kering, nutrisi air juga bagus, cuaca juga bagus, cuman panasnya kan nggak dapat panasnya, sehingga tanaman ini akan merasa kaget dan mungkin dia memerlukan makro, mikro ataupun NPK sepenuhnya ataupun nutrisi lengkap. Saya memakai Mamigro. Nah ini memakai Mamigro dengan NPK 21 dengan kandungan hara mikro, boron, lalu molybdenum, fosfat, koper, iron, mangan, dan zinc, dengan makro sekunder kalsium, magnesium, dan sulfur, dengan NPK primer nitrogen, fosfat, dan kalium. Ini 21 21. Ini digunakan untuk fase-fase vegetatif sama generatif. Nah, vegetatif ini kalau musim penghujan Lur, ini tidak diperbolehkan karena dengan NPK yang cukup tinggi ini tidak diperbolehkan. Cuman kalau untuk musim kemarau ini sangat diperbolehkan, karena juga dari unsurnya primer, makro, mikro juga cukup lengkap, dan saya juga tidak menawarkan obat ini ataupun memberikan harus memakai obat ini. Cuman yang saya pakai dari Mamigro ini setelah langsung datang musim kemarau di usia 25 kemarin, di curah hujan yang sudah rendah dan musim panas yang
sangat tinggi sekali musim kemarau ataupun cuaca cerah, langsung saya kasih Mamigro ini sekitar 2 sendok ataupun 30 gram 1 sendok makan. Intervalnya saya kasih 5 hari lur. Nah ini warnanya kuning, oh, Mamigro ini. Nah ini fase-fase vegetatif, generatif di usia tanam yang kemarau seperti ini. Alhamdulillah ya ini hasilnya ya lur, hasilnya seperti ini hasilnya. Ya bagus lur, karena pada awalnya, pada dasarnya, pada usia-usia dini kemarin daunnya tidak terlalu lebat. Di musim penghujan saya meminimalisir pupuk dan kaliumnya saya naikkan, sehingga dampak dari tanaman ini jelas di usia-usia 30 tidak akan tinggi, tidak akan seperti lebat seperti biasanya, karena mengantisipasi penyakit lekor ataupun bercak ungu ataupun embun tepung ataupun yang lainnya. Lalu untuk fase-fase pembungaan lah, fase-fase pembungaan yang baru saya pakai pada penyemprotan kemarin, saya memakai Mamigro dengan kandungan 12, 27 dan 23. Ini NPK-nya 12, fosfatnya 27 dan 23 untuk pembesaran calon umbi dan pembungaan biar lebih maksimal. Maksudnya pembungaan biar lebih maksimal itu biasanya nanti masa-masa tuanya akan lebih bagus lur, karena bonggolnya itu, calon umbinya itu besar-besar. Nah ini sama lur, sama ini juga kandungan unsur harinya juga lengkap lur ya, tapi kayaknya lebih lengkapan yang ini lur, Mamigro ini. Nah ini adalah item-item yang saya gunakan di musim penghujan. Saya memakai MKP, di musim kemarau kemarin saya memakai Mamigro dengan bahan aktif dengan NPK 21 21 21, dan di masa pembuahan kemarin sudah saya spray 12 27 23. Jadi duluku biar lebih paham lur, biar lebih paham, daunnya juga sudah magak lur ya, sudah magak seperti ini, bagus, sehingga kalau nanti turun hujan kemungkinan besar dengan curah hujan yang tinggi, dengan bonggolnya sini ya, ini bisa sudah menopang dan daun juga sudah tinggi. Saran saya insya Allah tidak akan terkena layu lur ya, ataupun layu fusarium ataupun lekor, nggak akan terkena, karena disinya cagaknya tuh besar lur. Dengan pupuk tropikot kalsiumnya, lapisan daunnya ini semakin hijau, semakin kuat, sehingga kemungkinan besar juga tidak akan cepat terkena. Nah, kalau bentengnya tuh sudah bagus lur, bentengnya tanaman saya ini. Nah ini usia 36 hari, belum pemupukan terakhir. Insya Allah nanti dalam 2-3 hari ini langsung saya pupuk, moga-moga nanti menjadi lato-lato lur ya nanti. Nah, jadi jangan sampai di musim kemarau kayak gini dikasih tunggal MPK, dikasih tunggal MKP. Kalau dikasih tunggal MKP nanti nitrogennya nggak dapet, nanti tanaman kita nggak malah hijau, malah ini lur, malah kacau ibaratnya ya. Kalau musim kemarau itu biasanya tanaman lebih hijau itu lebih bagus, karena juga pertumbuhannya akan lebih molor, cuman untuk fotosintesisnya biasanya nitrogennya lebih diutamakan dibandingkan di musim penghujan. Jadi saran saya, kalaupun sudah musim kemarau seperti ini, MKP-nya tidak usah, maksudnya tidak usah terlalu rutin, pakai NPK yang lengkap. Dan saya pakai NPK yang lengkap. Nah, untuk duluku juga monggo bisa memakai Gandasil, bisa memakai Bostop, bisa memakai produk yang lain. Yang penting saran saya memakai yang NPK dulu. Kalau saya pribadi saya memakai dari kapal terbang. Nih. Bagus lur. Nah, ini juga kalian juga calon super door. Kalian juga besar. Nah, sekian, terima kasih dari video di pagi hari ini ya. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya dan wawasan saya untuk pemakaian untuk nutrisi di tanam kali ini ya. Saya undur diri.
Kalau ada salah kata, saya mohon maaf, saya pamit. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam.